negara hukum saya berharap keadilan, jangan diintervensi apalagi seorang anggota DPD RI Bali yang bernama Niluh Dilantik. Karena kenapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa dan tidak dibacking siapa-siapa. Oke. Lagi Awal mulai bisa kamu rame nih jadi di media sosial? mungkin itu masalah interaksi keluarga. Habis itu si mantan istri saya ini ngadu ke Niluh melalui DM Instagram. Habis itu Niluh ngerespon DM-nya, akhirnya diposting lah itu sama Niluh soal kejadian, tapi secara mendengaran cerita secara sepihak, belum mendengarkan dari posisi saya kan yang seharusnya sebagai anggota dewan DPD seharusnya nggak begitu caranya. Seharusnya dikontak dulu saya untuk diajak sesuai SOP kekeluargaan, mungkin dimediasi antar dua pihak, bukan harus memposting atau memviralkan. Itu masalahnya ranah keluarga, itu masalah internet, bukan untuk yang dipublikasi. Jadi saya tetap proses hukum yang sesuai keadilan dan sesuai peraturan hukum di Indonesia dan UU ITE, dan pasti sudah kena. Dan saya sudah melapor ke Barreskrim dan sudah bersurat ke DPD RI. Kalau boleh tahu, Heroki sendiri itu kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Niluh sendiri. Sangat kecewa. Tapi apabila memang dipanggil untuk dimintain keterangan, siap, maksudnya dimintain apa tuh klarifikasi oleh Niluh. Ya, Saya nggak mau. Saya mending proses di DPD RI dan di Barreskrim karena udah mungkin sakit hati, dan kita sebagai masyarakat Bali nggak perlu DPD yang seperti itu. Mungkin lebih ke kamu bentuk kecewa ya, karena kamu berharap DPD orang yang bisa kita lihat DPD ya, maksudnya orang penting lah, mestinya mengajak, mengayomi gitu Ya, memediasi, bukan malah bikin tambah kacau dan apa-apa. Dia belum tahu versi cerita dari saya gimana. Kita juga kan setelah diklarifikasi oleh kepolisian, nah laporannya itu berupa pencurian anak juga ada. Setelah dilihat dalam unsur kata itu ya emang tetap itu anak saya, dan saya orang Bali dan ada namanya adat Kuruse. Dia sangat keberatan dengan laporan itu dan viral soal Niluh itu. Dan versi kamu sendiri seperti apa mungkin dari kejadian sebenarnya nih? Kalau yang diposting oleh Niluh kan Ya itu sama-sama ada KDRT ya, mungkin karena sama-sama emosi, dan mantan istri saya ini lagi terbara-bara dan besar kepala, akhirnya dia ngelaporin ke Niluh. Akhirnya juga Niluh itu tidak memikirkan secara matang-matang, dia sebenarnya tidak berhak untuk memposting itu di sosial media dia. Akhirnya dia posting, akhirnya kena. berarti boleh dibilang berantem nih saling sama istri. Iya. kamu pasti Saling berharap pukul-pukulan gitu. Iya, dan saya pun ada visum si mantan istri mukul saya itu. Dan Niluh kan nggak tahu soal itu, tapi udah langsung membeberkan ke sosial media, bukan wewenangnya dia. Dan isi bahasa kasarnya kayak menyuruh polisi itu menindak proses lanjutin. Dan saya sudah dipanggil sama Polresta pun, saya suruh baca kakaknya gimana saya letaknya itu, dan saya kasih lihat juga yang terkait KDRT ya. Dan itu bukan laporannya KDRT di Polresta, itu laporannya penganiayaan. Dan kalau secara hukum itu nggak sah karena kita udah suami istri. Kalau boleh tahu tahun berapa nih? Saya nikahnya itu 2024 dan berkasnya itu baru jadi di tahun 2025, yang ngurus si Marcella, si mantan istri. Sekarang statusnya sama istri apa? Pisah udah. Belum, ini masih kita Masih sah. proses. belum resmi. Ya, karena Anak kita masih- nunggu dari tingkat dulu di kepolisian udah selesai, baru kita mau yang proses Anak masih dari sama SP3. saya. Hah? Anak masih sama saya. Ya, sama saya. Bang, dampak perihal kasus ini jadinya merugikan dengan bisnis abang juga nggak sih? Ya sempat merugikan karena yang nge-push ini sih mungkin DPD RI, jadi orang-orang itu menyorot, dia tetap ngejudge aku, tapi kan nggak tahu semua di baliknya itu gimana. Tapi karena udah aku lapor dan segala macam, yang masyarakat Bali pun banyak yang ya ada di posisi banyak yang support. Kamu Ini Niluh dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, apa? Laporannya apa? Terkait ITE, Undang-undang ITE. ya pencemaran nama baik. Dan yang kedua kita laporin ke DPD RI, kode etik. Kalau Barreskrim kapan laporannya? Tanggal berapa? Itu pas saya di Jakarta, saya lupa tanggalnya berapa. Ya 2 mingguan lalu. Tapi masih sering komunikasi bang?
sama siapa? istri. Sama istri. Nah mantan istrinya emang selalu komunikasi soal anaknya gimana, apa-apa yang gimana. Kita nggak ada lepas komunikasi untuk terkait anak. Tapi saya dibilang menculik, itunya juga aneh. Karena anak kandung. Iya karena ini kan anak kandung saya juga, saya punya hak. Berarti di sini abang juga merasa dirugikan ya bang dengan Sangat dirugikan. Saya biar ada efek jerah juga buat Niluh, mungkin saya mau tetap proses, mau diajak damai sama DPD RI Bali, saya nggak mau, karena saya mau gimana pun proses ini tetap berlanjut. Apa ada pesan khusus nggak buat Niluh sendiri nih? Kamu sebagai masyarakat juga, masyarakat biasa Pesannya apa gitu buat kan, Niluh? apalagi polisi juga katanya sampai Mungkin memanggil kamu. ya ini jadi pelajaran buat si Niluh, dan lebih diperhatiin dan lebih mengerti dulu baru menjabat sih. Kamu lebih berharap, karena ini kan udah sampai ke ranah polisi juga ya, Iya. tapi kamu ngerasa kok cuman sebelah pihak yang didengar gitu. Padahal saya juga masyarakat biasa yang harus diayomi nih sama polisi, sama DPD, orang-orang tinggi di atas gitu ya kan, gimana? Ya itu sih, saya untuk saat ini, kemarin saya diklarifikasi di Polresta itu masih fair sih untuk saat ini, tapi nggak tahu ya di baliknya layar Niluh itu gimana dengan kepolisian. Mungkin suara kamu sebagai yang masyarakat biasa juga gitu, seperti apa sih pengennya, mungkin saat Keadilan. kejadian ini belum Ya kejadian keadilan gitu, sih, keadilan sih semua. diayomi juga Iya. Yang terkait kan saya juga soalnya makan emang dari usaha saya ini. Kalau jika usaha ini karena hancur karena diposting oleh Niluh, sedangkan kan itu kan ceritanya belum tentu benar. ya. Bukan bilang itu nggak benar ya, itu belum tentu benar. Walaupun versi saya itu ya itu sangat nggak benar. ya sampai padahal urusan keluarga tapi sampai banyak orang Ya yang berperan persidangan ya. pun kan nggak dipublikasi kalau terkait perceraian. Kenapa soal rumah tangga ini belum ada sidang, belum ada apa, sudah sampai dipublikasi? Emang dia media kan bukan? Dia sebagai DPD RI, dan itu pun coba dicari di Google pun ada pasalnya dia. Karena saya sempat googling juga soal DPD RI apakah boleh ngeposting soal keluarga orang, karena keluarga orang memang tidak boleh, tidak ada dasarnya. Dan Jadi- itu pun saya keselnya ini, proses semua ini kenapa nggak di persidangan aja, nggak di pengadilan aja, kenapa harus di kepolisian? Si mantan istri saya ini yang didukung oleh Niluh, kenapa? Emang saya habis dari kepolisian keluar akte cerai kan enggak? Oke, mantap, makasih. Ya.